Jadi berarti partai non-parlemen yang kemarin di 2019, 2024 nggak akan berubah komposisi? Bagi saya agak sulit kalau basisnya quick count ya. Tapi teman-teman PSI kan sampai saat ini hakul yakin bahwa mereka dengan lonjakan suara di mana-mana, insya Allah akan mendapatkan 4% juga. Nah cuman kan problemnya begini, saya selalu ngomong ke teman-teman, kalau PSI lolos ke parlemen harus ada yang diaudit. Siapa yang diaudit? Entah quick count-nya atau KPU-nya. Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan, jika Partai Solidaritas Indonesia berhasil mencapai ambang batas parlemen, maka lembaga quick count dan juga KPU perlu diaudit. Alasannya, hasil quick count di berbagai lembaga survei, PSI hanya memperoleh suara ambang batas 2,8%, artinya tidak lolos ambang batas parlemen. Dua-duanya harus diaudit, karena biasanya quick count itu akurat, pilpres dan pileg. Misalnya pilpres siapa yang menang, pilegnya siapa yang menang, termasuk siapa partai politik yang nggak lolos. Kalau ada partai politik yang diprediksi nggak lolos, tiba-tiba lolos, berarti quick count-nya harus diaudit atau KPU-nya diaudit. Ada apa-apanya berarti. Ini yang kemudian menurut saya perlu disinkronisasi. Kenapa begitu? Ini untuk menghindari kesimpang siuran di tengah masyarakat kita. Adi menilai PSI telah gagal memanfaatkan elektabilitas dan approval rating Presiden Jokowi untuk mendulang suara pada pemilu 2024. Padahal PSI sudah menggait putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, yang dijadikan sebagai ketua umum. Quick count itu adalah suatu hal yang legal. Dia bagian dari partisipasi politik rakyat. Biasanya quick count yang dipublikasi itu dia daftar ke KPU. Semuanya dilaporkan, metodologi, soal pendanaan, tentang margin of error, akurasi datanya, dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau ada pihak yang mengatakan bahwa dirugikan dengan hasil quick count, misalnya PSI, quick count nggak benar tuh, bisa laporkan ke KPU. Bahwa quick count yang dianggap nggak benar nanti bisa diadili oleh KPU. KPU menghadirkan ahli-ahli statistik, kode etik, dan seterusnya dikumpulkan, nanti diadu. Yang benar ini sebenarnya siapa? Adi melihat karena waktu yang sangat singkat sehingga menyulitkan PSI untuk memperkenalkan kepada masyarakat. Seandainya PSI memiliki waktu kampanye 5-6 bulan, kemungkinan PSI akan lolos ke parlemen. Namun jika PSI akhirnya lolos ke parlemen, maka hal tersebut patut dipertanyakan. Kemungkinan ada suara setan yang masuk kepada PSI. Nah PSI ini agak rumit, 2,9 ditambah margin of error 1%. Anggaplah margin of errornya 1% itu semua ke PSI, maka PSI dapat 3,7 sampai 3,8%. Itu realnya, anggaplah begitu, ya tinggal hitung nanti. Jadi 3,6 itu basis quick count ya? Iya, kalau yang P3, kalau yang PSI kan 2,7, 2,8, itu basis quick count. Maksudnya yang real itu apa? Emang ada suara siluman? Yang saya sebut real count nanti di KPU hasil resminya, Bang. Tapi biasanya kalau quick count itu kan dibaca margin of errornya. Jika PSI mampu sampai pada threshold 4%, maka parpol yang dipimpin oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu akan memiliki wakil di DPR RI. Namun, berdasarkan hasil hitung cepat, perolehan suara PSI berkisar antara 2,5% hingga 2,6%, sehingga masih jauh dari ambang batas parlemen. PSI gagal melaju ke Senayan karena terlambat mengidentifikasi dengan Jokowi, meskipun sudah menyebar baliho dengan gambar Jokowi. Kenapa? Karena memang quick count itu akurasi datanya selama ini cocok dengan hasil real count yang dilakukan oleh KPU, karena margin of error mereka kan cuma 1%. Kenapa quick count itu dianggap suatu hal yang realistis dalam ukuran matematika dalam pemilu? Karena yang dihitung itu adalah hasil perolehan suara, bukan lagi persepsi dan pendapat orang. Survei boleh melenceng, survei boleh agak sedikit meleset, karena yang ditafsirkan itu bagaimana pendapat orang yang saya kira dia bisa berubah kapan.